Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menganalisa cerita khas Jambi, yaitu cerita Orang Kayu Hitam, meliputi unsur intrinsik dan juga nilai-nilai budayanya. Adapun unsur intrinsik yang dianalisa adalah karakter, latar, alur, dan juga tema. Yang pertama, karakter. Karakter-karakter yang terlibat dalam cerita ini adalah, yang pertama adalah Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam merupakan karakter utama dalam cerita ini. Ia merupakan sosok yang pemberani dan cinta dengan tanah air. Di balik karakternya yang gagah dan berani, ternyata ia tetap mempunyai rasa kasih sayang yang besar terhadap orang tuanya, bersifat lincah, tangkas, dan cerdik. Lalu yang kedua ada Datuk Paduka Berhalo. Dalam cerita ini, Datuk Paduka Berhalo adalah ayah dari Orang Kayu Hitam. Ia berasal dari Turki dan datang ke Nusantara bertujuan untuk berdagang. Yang ketiga adalah Putri Selaras Pinang Masa. Dia adalah Ratu Jambi yang terkenal karena kecantikannya. Dia adalah ibu dari Orang Kayu Hitam, memiliki sifat lemah lembut, lagi bijaksana dan tegas dan kuat dengan prinsipnya. Yang keempat adalah Raja Mataram. Dalam cerita ini, ia adalah pemimpin negeri Mataram yang kala itu menguasai negeri Jambi. Ia memiliki karakter yang kejam. Yang kelima adalah Empu Pembuat Keris, seorang pandai besi atau pengrajin keris yang patuh terhadap perintah Raja Mataram tetapi memiliki sifat yang mudah terperdaya. Yang keenam adalah Ahli Nujum. Ia adalah orang yang menginformasikan kepada Raja Mataram tentang cara mengalahkan Orang Kayu Hitam. Selanjutnya adalah latar. Latar tempat yang paling sering diceritakan dalam cerita Orang Kayu Hitam adalah pertama, Tanjung Jabung. Tanjung Jabung adalah pusat pemerintahan Putri Selaras Pinang Masa. Di sanalah dia menetap, di sana juga ia bertemu dengan Datuk Paduka Berhalo. Yang kedua, Pulau Berhala. Pulau tempat terdamparnya Datuk Paduka Berhalo. Di pulau itu pula ia mendapatkan gelarnya karena berani menghancurkan berhala yang digunakan untuk sesembahan. Yang ketiga adalah Jambi. Dalam cerita ini Jambi disebutkan tetapi belum jelas letak geografisnya kala itu, karena disebut secara eksplisit Jawa. Disinilah tempat Orang Kayu Hitam melakukan pertarungan dengan Empu Pembuat Keris dan kemudian merebut keris itu. Selanjutnya adalah alur cerita. Hubungan logis dibentuk sejajar dengan hubungan waktu atau kronologis dan urutan teks dalam cerita dan dibantu beberapa deskripsi. Hal tersebut disebabkan karena cerita ini berjenis legenda, jadi alur cerita cenderung diceritakan secara kronologis dari awal hingga akhir cerita. Tema cerita ini tergolong legenda yang mengangkat tema tradisional. Selain itu, cerita Orang Kayu Hitam ini juga mengangkat tema cinta tanah air. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini. Cerita ini mengandung nilai sejarah, budaya, dan nilai moral. Nilai sejarahnya adalah dari cerita Orang Kayu Hitam ini kita dapat mengetahui bagaimana lahirnya negeri Jambi. Dan untuk nilai budayanya, kita dapat mencontoh budaya yang dicontohkan oleh Orang Kayu Hitam, yaitu kepahlawanan dan juga budaya untuk terus menyayangi serta menghormati orang tua walaupun kita memiliki kekuasaan yang besar. Yang ketiga adalah nilai moral. Kita dapat mencontoh dari perilaku religius dari Datuk Paduka Berhalo dan juga Orang Kayu Hitam. Serta kita juga dapat mencontoh nilai sifat-sifat kepahlawanan dan pemberani dari Orang Kayu Hitam dan juga prajurit-prajuritnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.